البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع. Tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Bagaimana penjelasan mengenai al-maslahatul mursalah? Jazakumullah khairan. Amin wa iyyakum. Al-maslahatul mursalah ini kemaslahatan yang pendalilannya itu mursalah, yaitu dilepaskan, pendalilannya bebas. Telah disebutkan oleh banyak ulama yang dikatakan sebagai al-maslahatul mursalah adalah perkara-perkara yang tidak disebutkan secara terperinci dalilnya di dalam Al-Quran atau mungkin di dalam sunnah, tetapi qawaid syar'iyah dan sebagian sejumlah dalil telah mengisyaratkan bahwasanya masalah seperti ini tidak terlarang karena dia memiliki kemaslahatan yang ghalibah, yaitu apa? Kemaslahatan yang rajihah, yang lebih besar daripada kemadaratannya. Misalkan didapati masih ada kemadaratannya. Bagaimana contohnya? Ini khilaf panjang untuk masalah apakah ini masuk kepada maslahatul mursalah ataukah ini masuk kepada bid'ah. Khilafnya panjang di dalam penerapannya. Walaupun kalau secara global para ulama menerima atau bahkan jumhur atau wallahu alam apakah sampai tingkat ijma bahwasanya seperti ini memang terpandang, tetapi untuk prakteknya di setiap kasus ini terjadi khilaf seringkali. Baik, contoh yang ma'ruf, contoh yang diketahui itu adalah baik dan layak untuk dikatakan sebagai bagian dari al-maslahatul mursalah. Contoh yang disebutkan oleh para ulama apa ya? Atau anak-anak tidak langsung ingat. Kalau sebagian ulama mereka mendatangkan contoh yaitu jam'ul Quran fi mushafin wahid, menyatukan Al-Quran di satu mushaf. Kalau di masa Nabi tidak ada itu, memang tidak ada, dan tidak ada dalil khusus yang terang-terangan mengatakan kumpulkan Quran menjadi satu mushaf, tidak ada. Tetapi isyarat-isyarat itu sudah ada, walaupun tidak sangat jelas. Di antaranya adalah inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Sesungguhnya kewajiban kamilah untuk menyatukannya dan untuk membacakannya. Tayyib. Yaitu apa? Jam'ahu fi qalbik, yaitu menyatukannya di dalam hatimu. Jadi memang ini sudah diisyaratkan suatu saat nanti Quran akan dikumpulkan. Dikumpulkan di mana? Jelas pertama kali ya dikumpulkan, disatukan di dalam apa? Jantung para penghafalnya. Tapi bagaimana akan menyampaikan kepada orang lain dan terpelihara di orang lain, belum tentu orang lain itu hafal, maka mau tidak mau memang harus ditulis. Dan ini sudah diisyaratkan dari praktek Nabi. Nabi menyuruh untuk siapa? Zaid bin Sabit. Demikian pula siapa lagi yang menulis Quran itu, menulis sebagian wahyu, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan, untuk mencatat. Setiap kali ada wahyu turun langsung diperintahkan untuk dicatat. Tayyib. Ini sudah mengisyaratkan memang Quran itu akan ditulis. Dan bagaimana akan dihafal baik-baik kalau catatan satu lembar di sini, satu lembar di rumah lain, satu lembar lagi tertinggal di gudang. Ini akan sangat menyulitkan. Sementara agama ini menghendaki pemudahan, maka mau tidak mau memang harus disatukan menjadi satu mushaf. Tapi kenapa di zaman Nabi tidak dilakukan itu? Kata para ulama, ya karena banyak udzur. Di antaranya adalah masih ada ayat yang dihapus, masih ada ayat yang turun untuk menghapus, dan masih ada ayat yang ternyata didatangkan bukan diletakkan di akhir, tapi justru disisipkan. Seperti misalkan apa? Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ayat di dalam surat apa ini? Al-Maidah. Sementara Al-Maidah itu masih di awal-awal mushaf. Tapi tahu-tahu ayat ini adalah ayat ahkam yang paling akhir. Baik, kalau Quran itu sudah dibukukan di masa itu, sudah ditulis, padahal ayat Al-Maidah ini ayat ketiga, sementara ayat-ayat yang kelima, 6, 7 sudah terlanjur ditulis. Bagaimana akan disisipkan ke situ? Jelas ini akan sangat menyulitkan kalau dia sudah menjadi suatu mushaf, terutama di masa itu yang duit belum cukup, kertas pun masih susah, belum jadi dan sebagainya. Makanya di masa itu ada udzur untuk dia tidak dibukukan.
Tetapi kemudian apa? Kemudian ijtihad para khulafaur rasyidin untuk menyatukannya, sehingga terbentuk satu mushaf di zaman Abu Bakar As-Siddiq dengan apa? Saran dari Umar ibnul Khattab. Kemudian ditulis lagi di zaman Umar, kemudian disatukan betul-betul dalam satu qiraah sesuai dengan apa? Pembacaan terakhir Jibril sebelum wafatnya Nabi di masa Utsman. Yaitu apa? Disatukan di masa Utsman dengan qiraah Quraisy. Walaupun tetap saja nanti akan terbentuk qiraah yang 7 atau qiraah 10, tapi secara umum susunan hurufnya sudah sama, tinggal perbedaan titik atau perbedaan harokat gitu-gitu aja. Tidak seberapa yang semacam itu, insya Allah tidak seberapa. Ini contoh maslahatul mursalah, yaitu ini adalah suatu kemaslahatan. Makanya Umar mengatakan wallahi innahu khair, demi Allah itu baik. Kalau tak salah demikian ya, Tayyib. Kalau ditanya dalilnya secara khusus tidak ditemukan, tetapi kaidah-kaidah syariah menuntut ke situ. Demikian pula misalkan apa? Perkara-perkara yang orang tua itu berijtihad untuk melarang anaknya naik pohon tinggi-tinggi. Kalau anaknya pandai dalil, nanti tanya, "Abah, dalilnya apa?" Orang tua kan garuk-garuk kepala, Allah. Lagi mikir dalilnya apa, anak sudah jatuh. Nggak jadi nanti. Tayyib. Tetapi apa? Secara umum, ini bagian dari maslahatul mursalah. Karena apa? Dilihat anaknya ini ya belum pandai lah untuk naik pohon tinggi-tinggi, tapi karena biasa anak zaman sekarang dididik oleh handphone, dididik oleh televisi, mungkin lihat orang pandai apa istilahnya sirkus, pandai akrobat, asal niru-niru, tak tahu bahwasanya akrobat sendiri harus berlatih berapa kali, harus ada jaring atau apa. Namanya anak tidak memperhatikan itu. Baik. Untuk menutup kemudaratan itu orang tua melarang walaupun tidak ada dalil khusus, tetapi ini pelarangan seperti ini telah dipersaksikan oleh dalil-dalil umum atau sejumlah dalil khusus yang membentuk suatu kaidah. Apa itu? Saddu dzara'i al-muharramat atau saddu dzara'i at-tadarrur. Wajibnya menutup sarana-sarana keharaman atau wajibnya menutup sarana-sarana yang mendatangkan bahaya walaupun dalil khususnya tidak ada. Ini contoh maslahatul mursalah. Baik, dan seterusnya. Tetapi terkadang orang berbuat bid'ah dengan alasan ini maslahatul mursalah. Contoh apa itu? Misalkan Maulid Nabi. Tidak ada dalil khusus yang melarang Maulid Nabi, tapi juga tidak ada dalil khusus yang memerintahkan Maulid Nabi. Kata sebagian dai-dai yang tersesat mengatakan, oh ini maslahatul mursalah. Kenapa? Kami melihat para pemuda mereka tidak tahu sejarah Nabi. Kami lihat para pemuda sudah semakin lemah di dalam meneladani Nabi. Jadi demi mereka ingat Nabi, tahu sejarah Nabi, maka apa? Maka kita buat Maulid Nabi. Ini kata mereka maslahatul mursalah. Kita katakan itu bukan maslahatul mursalah karena telah ada dalil umum yang mengatakan kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap perkara muhdatsah adalah bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah adalah kesesatan. Dan Nabi sudah mengatakan iyyakum, yaitu hindari perkara itu. Iyyakum wa muhdatsatil umur. Hindarkan diri kalian dan hindari perkara itu. Ini adalah dalil umum kullu. Makanya, walaupun tidak ada dalil khusus, tapi ada dalil umum yang melarang itu. Lagi pula, kalau kalian ini mengatakan kemaslahatan, apa kemaslahatan tadi? Yaitu agar tahu sejarah Nabi. Toyib, orang sudah maulid Nabi ratusan tahun. Tapi kebanyakan orang yang melakukan maulid, bahkan kiainya, kalau kita tanya, Pak Yai, perang Ahzab tahun berapa? Dia nggak tahu itu. Coba tanya itu. Nggak tahu dia. Tapi kalau baca, apa itu, Maulidut Tiba, dia hafal. Tola al-Badru barangkali atau baca apalah itu. Tapi tahu-tahu sejarah Nabi yang betul pun dia tidak tahu. Dan sebagainya. Toyib atau apa? Atau misalkan apa itu? Ya seperti itu lagi. Misalkan apa? Perang Uhud terjadi di bulan apa? Belum tentu tahu kiai itu. Padahal sudah maulid Nabi beratus-ratus kali. Ternyata kemaslahatan yang disebutkan itu sekedar tipuan saja. Itu sekedar proyek untuk mengeruk duit masyarakat dan duit pemerintah. Ya acaranya selalu itu. Ujung-ujungnya hanya untuk makan-makan, untuk itu, untuk nyanyi-nyanyi dan sebagainya. Bahkan apa? Menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Tidak terbentuk maslahatul mursalah karena apa? Disyaratkan tidak mendatangkan mungkar yang lebih besar. Ternyata kemungkarannya lebih besar, terjadi ikhtilat, campur dalam satu teratak, dalam satu kemah itu laki perempuan, ada nyanyian, ujung-ujungnya apa? Yang nyanyi sholawatan perempuan. Nah ini fikih yang aneh. Kenapa tidak sekalian wanita itu adzan? Nanti kayak bilang, oh ini haram dalam mazhab Syafi'i dan yang lain-lain. Kenapa? Suara wanita fitnah. Ini apa yang sholawatan ini? Suara melengking-lengking ini apa?
Nah, ternyata apa? Terbalik-balik. Malah kemungkarannya yang lebih besar. Dan boleh jadi setelah itu tidak sholat subuh karena apa? Panitianya letih dan sebagainya. Ternyata kemungkarannya banyak sekali. Dan orang jadi terlatih untuk berbuat bid'ah. Lagi pula, apakah di dalam sejarah Nabi yang katanya biar orang tahu cara Nabi, apakah di dalam sejarah Nabi ada Nabi melakukan acara maulid? Enggak juga. Nabi cuma menyuruh untuk apa? Puasa, menyemangati untuk puasa hari Senin. Tapi tiap tahun Nabi tidak melakukan acara-acara itu, acara maulid Nabi tadi. Apalagi sampai meyakini Nabi hadir di acara maulid Nabi, dan itu disebutkan, makanya mereka berdiri. Ya Alhamdulillah, di tengah-tengah acara itu mereka berdiri, kemudian mereka mengatakan marhaban jadal Husaini, marhaban ahlan wa sahlan, meyakini Nabi itu datang. Entah, padahal apa? Di RT ini ada acara, RT itu ada acara bersamaan. Gimana Nabi tahu-tahu apa datang ke semua tempat? Yang di Mesir pun juga ada. Kasihan Nabi, kapan pulang kalau gitu? Dan seterusnya. Malah timbul apa? Akidah yang tersesat seperti itu. Baik. Menunjukkan ini bukan maslahatul mursalah, ini adalah bid'ah dhalalah. Tapi banyak orang mengatakan, oh ini maslahah mursalah. Makanya Syekhul Islam di dalam Majmu' Fatawa mengatakan pembahasan tentang maslahul mursalah ini perkara yang sangat menggoncangkan telapak kaki orang. Orang jadi goncang. Gara-gara apa? Mengatakan ini maslahat mursalah. Akhirnya dia tidak mampu membedakan mana yang betul-betul maslahat dan mana yang justru dia adalah bid'ah dhalalah. Gara-gara istilah ini, maslahatul mursalah. Kata beliau, bid'ah masuk dari pintu ini. Karena orang jadi bermudah-mudah tanpa memenuhi syarat-syarat maslahatul mursalah. Baik. Intinya adalah maslahat mursalah ini memang perkara yang diperbolehkan kalau terbukti kemaslahatannya lebih besar daripada kemudaratannya dan dipersaksikan oleh kaidah-kaidah syar'iyah bahwasanya memang ini diperlukan. Seperti apa? Rambu-rambu lalu lintas itu nggak ada dalilnya, tetapi ini demi kemaslahatan. Iya, kalau tidak ada lampu itu istilahnya, bagaimana mengatur mobil yang maju ke depan sementara di kanan kiri juga ada mobil di perempatan jalan itu? Mau tidak mau harus ada pengaturnya dan sebagainya. Maka dibentuklah lampu lalu lintas itu dan sebagainya. Wallahu a'lam walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.